Hai guys, balik lagi ke channel gua Jersey dan Matahariku. Jadi kali ini gua bakalan unboxing dan mereview jersey Persebaya 2020 Home Edition Replica Version. Nah, jadi kali ini selain gua unboxing, gua juga membahas apa sih perbedaannya antara yang authentic version, replica version, dan supporter version. Nah, bagi kalian yang masih baru dengan channel gua, kalian bisa langsung subscribe channel gua karena channel ini akan membahas tentang jersey, unboxing, review, dan sharing tentang jersey itu maupun itu Liga Indonesia ataupun Liga luar negeri. Jadi langsung aja kalian subscribe guys. Nah, udah di subscribe, langsung kita sikat habis. Jadi ini adalah jersey Persebayanya. Nah, sebelum kita buka, kita disinfektan dulu ya, Bang. Karena menjaga kebersihan. Setiap kalian dapat paket, usahakan langsung dikasih disinfektan biar kalian terhindar dari paparan-paparan virus dari luar. Nah, ini gue bersihin dulu pakai tisu juga. Nah, udah dibersihin, langsung aja kita buka ya sob. Nah, jersey Persebaya ini sambil kita buka ya. Jersey Persebaya ini sudah dikeluarkan itu pada tanggal 24 Februari 2020 ketika itu peluncuran Shopee Liga 1. Persebaya ini di awal penjualannya, di awal pre-order, mereka sudah terjual 500 pieces dalam waktu 1 hari dalam pre-order autentiknya, dan untuk replika versinya 300 pieces terjual dalam 1 hari. Itu untuk ininya. Dan kali ini jersey Persebaya itu mengeluarkan 3 versi, yaitu versi home, versi away, dan versi alternate. Nah, yang berwarna hitam. Nah, selain itu mereka juga mengeluarkan jersey kiper, yaitu yang kandang berwarna merah dan yang tandang berwarna hitam pink, black pink. Nah, ini sob penampakannya ya. Dan oh ya, sebelum itu, kalau kata gue jersey ini bakalan mempunyai histori tersendiri sih. Kenapa? Karena jersey ini baru dipakai di musim Liga 1 ini hanya 1 kali ketika melawan Persik Kediri di pertandingan perdana Shopee Liga 1 yang berakhir 1-1 kalau tidak salah. Dan ya rumornya banyak klub Liga 1 yang nggak setuju bahwa turnamen ini bakal dilanjutin karena dihentikan karena pandemi ya. Dan emang kalau misalnya nggak bakalan dilanjutin dan ditunda atau dilanjutin, kata gue ini bakal jadi sejarah sih, karena ini jadi jersey musim 2020 yang dipakai 1 kali. Jadi ini bakalan punya sejarah tersendiri sih. Nah, ini bagnya bisa kalian lihat, official merchandise Persebaya Surabaya. Kalian bisa dapetin ini di persebayastore.com. Kita taruh dulu. Nah, ini sob bagnya. Nah, ini tasnya dilapisi sama ya tas kayak polybag gitu ya. Nah, ini kayak tas gitu, bisa dompet, bisa tas sih ini. Tapi tasnya bukan tas yang setengah, ini katanya kayak tas gini. Nah, ini dia ada tulisannya official jersey Persebaya, dan ini ada tagnya, ini penampakannya, dan di belakangnya ada tulisan Aza. Nah, langsung aja kita buka ya sob. Kita buka. Wow. Ini sob, kita dapetin selain jersey, pertama kita dapetin ini tasnya ya, gue taruh dulu. Kita dapetin sertifikat. Ini sertifikatnya agak mengecewakan sih ya, agak kualitasnya agak lecek-lecek gitu, tapi ya it's okay lah. Mungkin nanti next Persebaya Store bisa dikontrol lagi untuk kertas sertifikatnya, karena ya bagi kolektor seperti kita ini sangat berharga ya.
asalnya sertifikat untuk keaslian jersey resmi musim 2020. Ini dari kertas biasa, tapi ini di logonya kayak ada timbul-timbul gitu warna abu-abu, dan di tanda tangan Pak Azrul Ananda juga timbul. Tulisannya juara sejati tidak bisa instan, tidak bisa beli, harus benar-benar dijalani prosesnya, menyenangkan maupun menakutkan. Nah, ini pesan dari Pak Azrul Ananda di sertifikatnya. Belakangnya, terima kasih Persebaya, autentik. Jersey. Nah, ini sertifikatnya. Nah, kita tahu dulu. Oke. Lalu sekarang kita beralih ke jersinya sob. Nah, ininya kertas biasa ya, kayak yang authentic version. Kalau yang authentic itu biasanya kayak ada bocoran-bocoran dan juga sejarah-sejarah jersey. Jadi kita langsung taruh aja. Nah, ini sob jersinya sob. Beh, mantap. Ini jersinya. Kita pakein ini dulu ya, biar enak ya. Kali ini kita ke bahan ya. Untuk bahannya di sini dia menggunakan bahan kroko. Nah, bahan kroko ini sudah digunakan sama Persebaya sejak tahun 2017 ketika mereka masih di Liga 2 dan comeback ke Liga 1. Dan ini bahan kroko ini bahan ya, bukan sublimasi. Bisa lihat dari belakang juga ini kroko semua. Dan perbedaannya kalau buat ini juga, kalau sebelumnya mereka di lengannya tuh kayak bahan biasa, bahan polyester, kali ini full kroko lah. Ada di bagian ketiak. Di bagian ketiaknya ini kayak polyester ya. Iya, polyester. Iya, polyester. Di bahan polyester di bagian ketiak dan bagian ininya. Lalu kita beralih ke brandnya. Nah, ini brandnya, jersey ini digarap oleh brand Azza. Nah, buat kalian yang suka basket pasti biasanya tahu ya brand Azza itu apa. Brand Azza ini adalah brand yang banyak memproduksi sepatu-sepatu basket di DBL atau di lain, sepatu basket merek lokal yang kualitasnya sangat-sangat bagus. Dan kali ini mereka menggarap jersey Persebaya, kalau nggak salah sudah dari tahun 2017. Kalau salah kalian bisa dikoreksi di bawah ya, di komentar. Azza ini dari yang punya itu Azrul Ananda. Nah, dia ini sekaligus juga presiden dari klub Persebaya. Dan Azza ini merek brand lokal dan sudah ya kualitasnya nggak kalah sama brand-brand luar lah yang udah top. Nah, ini bisa dilihat. Nah, teknologi jersey ini menggunakan pertama quick dry. Jadi kalian ketika berkeringat langsung cepat kering. Lalu yang kedua ada anti UV atau anti sinar matahari. Jadi kalian yang suka main bola, kalian nggak takut bau sinar matahari lagi karena ini anti UV. Lalu yang ketiga ini anti odor atau anti bau. Jadi kalian buat anak-anak bola yang anak jersey nggak takut bau kalau pakai jersey lagi, karena ini udah anti bau, nggak bakal bau keteknya. Nah, kali ini di sponsornya kita gantung dulu ya. Kali ini di sponsornya nggak seperti musim lalu ya. Kalau musim lalu tuh ada Gojek, ada Fresh Care, ada Reliance, ada satu lagi gue lupa kayaknya, kalau nggak salah sih Antangin ya, apa. Nah, kalau ini sekarang mereka udah berkurang semuanya, karena cuma ada kapal api, lalu ada MPM Honda, lalu di belakangnya ada Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan yang baru ini mereka bekerja sama dengan Extra Joss di sini. Dan yang bikin gue suka apa? Ini penempatan sponsornya. Menurut gue elegan dan minimalis banget, karena brand Extra Joss itu ditaruh di sini nih. Dan ini bikin ya yang biasanya tempatnya brand apparel ya, jadi di sini
jadi kesannya kayak dari jauh tuh mereka cuman sponsor tunggal gitu, kapal api doang. Dan ini yang bikin gue keren karena dia jadi kayak tim-tim luar gitu lah yang sponsor tunggal gitu. Ini keren banget sih kalau kata gue. Jadi kali ini di bagian jersinya ini dia di sponsornya ini kan menggunakan bahan plastisol ya. Perfect. Nah, kekurangan dari plastisol ini dia berat. Jadi kalau kalian dibawa buat main itu agak berat dan mungkin agak karena ini tebel ya, ini bahannya tebel banget. Dan ini mungkin agak, kalau bagi gue sendiri ya, ini agak annoying karena keringetnya di bagian keringet itu kayak agak nempel-nempel yang jadi berat gitu. Tapi overall ya ini worth it tahu untuk versi replika. Kalau misalnya kalian mau yang Polyflex bisa ke yang versi autentik. Ini semuanya ini ya plastisol extra joss, kapal api, semuanya sponsornya pakai plastisol. Untuk ininya mereka bahannya yang depan belakang sama semua motif kroko. Ini di bagian ketiak dan samping badan dia menggunakan bahan polyester. Menggunakan bahan polyester, dan untuk lengannya mereka menggunakan bahan polyester juga. Mereka menggunakan bahan polyester juga. Nah, dia nggak stretch ya, tapi enak buat dimainin ya. Masih nyaman. Dan kali ini kita ke logo Persebaya, mereka menggunakan woven bordir. Ya, authentic tag-nya ini ada official merchandise Persebaya. Terus ini sport, brandnya ada di kanan bawah, ada Alza. Lalu yang ada di price tag-nya. Price tag-nya simpel satu doang, tapi tebel ya. Ini Persebaya Store, official merchandise persebayastore.com. Belakangnya kami house goal kamu. Aza bangga beli asli. Nah, untuk necknya ini keren banget menurut gua karena ini V-neck ya, hampir sama kayak musim kemarin, tapi ini beda karena ini dia kombinasi ya. Nih depannya dan ini belakangnya dan keren banget kalau kata gue, dicampur sama hijau stabilo ya. Langsung aja kita review ke dalam jersinya ya. Nah, ini bagian dalam jersinya sob. Guys, bagus kualitasnya. Gak ada warna-warna yang nyampur-nyampur. Ini yang bagian depannya dari dalam. Masih ada kayak sponsornya di sini ya, kelihatan. Tapi untuk overall ini masih bagus. Kalau untuk belakangnya, dan ini kain kroko ini kalau dilihat dari dalam ini nembus pandang loh. Kalian mungkin bisa ngeliat wajah gue dari sini, tapi gue bisa ngeliat wajah kalian dari sini. Jadi ini kayak pori-porinya termasuk besar. Jadi ini bakalan bagus. Nah, ini size tag-nya, gue pakai M. Aza Persebaya Store, official merchandise, made in Indonesia, buatan Indonesia, men. Nah, itu nih bawah, ini belakangnya. Nah, ini washing treatmentnya. Ini ada depannya Persebaya authentic jersey. Lalu ini Persebaya official merchandise. Kesannya washing tag-nya seperti biasa, ada azanya. Menurut gue itu
Nah, kalau kalian pengen lihat foto gue makainya gimana, bisa langsung lihat aja ya. Ini videonya. Nah, oke, tadi kalian sudah lihat kan gimana gue makainya, dan ya bagus banget kalau kata gue ini, jujur, karena ya ini gue demen banget karena ini Surabaya banget ya. Dan sekarang kita beralih ke apa sih perbedaannya sama authentic version dan supporter version. Nah, untuk authentic version ini harganya 888.000 ya. Dan jika replika ini harganya 385, dan untuk supporter version kalau nggak salah 185.000 ya. Jadi perbedaannya kalau dari supporter ke replika 200.000, dari replika ke ini sekitar 500 ribuan lah. Dan bedanya apa? Untuk di bahan baju autentik dan replika sama, motifnya bahan kroko juga. Tapi kalau untuk supporter version mereka menggunakan Benzema ya. Gue kurang tahu, itu kayaknya sublimasi dari bahannya, menggunakan sublimasi. Lalu yang kedua bedanya dari logonya, kalau misalnya di authentic dia 3D TPU, dia lebih 3D, tapi dia kekurangannya untuk perawatannya susah ya, agak harus teliti. Tapi kalau misalnya yang replika nih gampang. Dan kalau untuk yang supporter version mereka semuanya sublimasi. Lalu untuk sponsor, kalau yang di authentic dia cutting polyflex lebih ringan. Kalau ini plastisol, kalau yang di supporter semuanya sublimasi. Dari sponsor dan logo juga sublimasi. Lalu yang ketiga regular fitnya, yaitu sizingnya. Nah, kalau misalnya di versi supporter version dan replika version ini, mereka regular fit, ya layaknya t-shirt biasa ya. Tapi kalau untuk authentic version, dia itu slim fit. Nah, slim fit ini dia kayak contoh, lu semuanya ukuran M. Tapi kalau di sini jadi S gitu. Jadinya downsize. Jadi yang biasanya beli M, harusnya belinya yang L lagi. Soalnya ngetat gitu. Nah, jadi lebih kayak buat yang badan-badannya bagus, itu bagus banget sih buat pakai jersey ini. Perbedaan keempatnya lagi, kalau misalnya yang authentic itu dia semuanya dapat sertifikat ya. Tapi kalau misalnya buat yang authentic ini, ininya dia kayak lebih sling back, kayak bisa buat digantungin gini, lalu lebih gede lagi. Lalu kalau yang replika ini seperti ini, ya tas kayak dompet gitu ya, ini. Lalu kalau misalnya yang supporter version mereka pakai polybag. Pokoknya kalian jangan beli yang grade ori karena itu menghancurkan klub. Rating gua untuk jersey ini 8,7. Kenapa? Kenapa gua kasih 8,7? Karena untuk jersey ini dia ya untuk harga segitu masih cukup ya, tapi bagi gua ininya kurang di bagian sablonnya ya. Plastisolnya masih agak ada warna-warna lain, kurang HD. Untuk overall semuanya bagus, 8,7 gua kasih rating. Dan ini juga adem ya, adem, anget, enak, juga ringan. Oke guys, sampai di sini aja review gua. Kalian bisa klik tombol subscribe untuk mensubscribe channel gua, karena channel gue akan selalu membahas tentang jersey-jersey dari Liga Indonesia maupun Liga luar. Dan nyalain juga loncengnya biar kalian selalu dapat update terbaru dari video-video gue mengenai jersey-jersey. Lalu juga jangan lupa di like, lalu juga komen kalau misalnya gue ada yang salah penyebutan atau salah bahan. Dan share pendapat kalian juga di komen, apa pendapat kalian mengenai jersey ini ya.
Dan yang terakhir, jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian, lalu juga ke teman-teman kalian yang suka bola, yang suka jersey, dan apalagi bonek dan bonita. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video lain, sob. Bella, ciao.